Apa yang ingin kamu curhatkan sayang? Kok dari semalam ini ada apa? Gini kan Miss ya, maaf ya mengganggu ya. Nggak apa-apa, silakan ya. Ya. Gini, saya kan mau finish kontrak bulan 3. Nah, tapi jujur paspor saya digadaikan. Uh, saya kan masalahnya ambil bank, ada hutang bank, 2 bank, jujur aja 2 bank. Oke. Satunya teman yang pakai. Satunya lagi saya sendiri. Nah, tapi yang membuat saya kewalahan itu karena teman saya lari gitu setelah 4 kali pembayaran, saya nggak tahu. Nah, mungkin ini juga dibilang bodoh ya, sangat bodoh. Tapi karena ada rasa istilah balas jasa lah. Karena waktu dari saya ke sini itu dia banyak membantu, dia banyak mensupport, sampai akhirnya dia nangis-nangis peluk aku, saya minta bantuan. Akhirnya saya luluh juga gitu. Kemarin pas waktu saya ingin sekali minta bantuan sama dia nggak ada. Waktu itu pas saya terbentur dengan ibu angkat saya yang lagi sakit, jujur. Saya memang punya 2 ibu, tapi ibu yang pertama kan udah meninggal. Jadi saya diangkat oleh adiknya ibu, almarhum ibu, karena nggak punya anak. Jadi pas waktu itu sekitar 1 bulan, bukan 1 bulan sekarang, 1 bulan kalau nggak salah itu ibu masuk ke rumah sakit itu sampai 3 kali. Saya kebingungan banget. Akhirnya saya putuskan untuk minta bantuan sama majikan. Saya bilang sama agensi, tolong bantu saya bicara sampai agar aku bisa minjem sama majikan, karena aku nggak bisa ngomong. Saya bilang gitu sama dia, sama agensi. Entah saya dibantu apa enggak, saya kan nggak tahu. Saya memang pertama kali yang ngomong sama kamu ngomong aja dulu lah sama majikan kamu, nanti apa-apa kamu bilang ke aku. Akhirnya saya bicara sama majikan, saya mau pinjam uang. Semua dari hasil ronsen, dari hasil rumah sakit, surat-surat dari rumah sakit itu saya kasih ke majikan. Nah, ibu didiagnosa itu jantung membengkak dan harus dioperasi. Nah, saya minta sama pihak majikan untuk minjem sebanyak 10.000, tapi ternyata gagal, saya nggak dikasih. Saya minta dimajukan gaji saya, nggak dikasih juga. Alasannya nggak ada uang. Ini sewa sekolah, sewa rumah ini juga katanya nggak ada uang. Akhirnya minggu besoknya itu saya pergi ke agensi. Saya bilang saya nggak dikasih, tolong kasih saya pinjam. Saya butuh banget, kasih saya 5.000 atau 2.500, saya bilang sama agensi. Dia bilang saya nggak ada uang. Ya akhirnya saya bilang, kalau kayak begini saya benar-benar bingung, saya harus kemana. Mungkin saya terpaksa gadekan paspor gitu aja. Sekarang saya jujur lagi kebingungan, saya nggak bisa tebus. Saya gadekan 5.000. Terus, memang saya pernah kasih jasa ke rentenir, tapi saya belum bisa tebus. Dan sementara saya harus cari majikan karena visa saya bulan 3 ini habis. Masalah bank, majikan sudah tahu saya ambil bank. Dan saya kemarin juga pihak bank telepon ke rumah dan sempat berbicara dengan saya dan pihak majikan juga. Tapi kayaknya mungkin majikan memang nggak bantu saya, mereka juga nggak interminate saya. Yang saya bingungkan sekarang ya masalah paspor saya, itu aja. Oke, satu hal, saya sebenarnya bisa bantu sampean dapat majikan dan ngurusin semuanya. Cuman saya ingin menelusuri soalnya kenapa sih kemarin saya marah banget dengan seseorang yang sama dengan kasus sampean.
Sebentar, saya klarifikasi dulu. Tahu nggak kalau setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Pertama. Kedua, karena saya sudah pernah pengalaman membantu orang sampai anakku sendiri membantu dia mati-matian. Tapi giliran buat paspor anakku dipinjemin uang. Saya marah sekali. Jadi ini saya tidak ingin terjadi yang kedua kali. Kalau mental kita sudah sering utang, itu akan terjadi lagi. Tapi saya tidak pernah menghakimi kalian. Saya akan tetap membantu kalian apapun yang terjadi. Tapi ingat, jangan sampai alasan ini dipakai lagi suatu saat buat saya. Bisa dipahami? Enggak. Sebenarnya saya potong sedikit. Kenapa saya sampai datang ke Miss? Jujur, kemarin kan aku sempat curhat sama teman-teman. Katanya saya mau kasih tahu agensi masalah saya ini, tapi teman-teman bilang sebaiknya kamu datang ke Miss Yuni dulu, minta pendapat dia. Soalnya setahu saya banyak agensi kalau kita ngomong kayak gini mereka marah atau malah bisa kita nanti nggak bisa turun, kasihan kamu. Sampai jujur saya bilang sama teman waktu curhat, kalau aku nggak ada paspor, sementara aku benar-benar pingin kerja, masih pingin kerja agar aku bisa membayar hutang, saya bilang gitu. Sementara pingin pulang juga aku nggak punya uang. Aku sudah siap jadi OS apapun resikonya, sampai saya bilang gitu. Jangan Mbak, katanya. Jadi OS itu nggak gampang. Kalau memang masih ada kesempatan, cari aja Miss Yuni. Coba minta pendapat dia, minta solusi dia, katanya sama saya. Oke. Saya seperti yang saya katakan, selagi kamu percaya saya bisa bantu, saya akan bantu semaksimal mungkin. Tapi ingat, jangan pernah diulangin lagi kalau udah ikut saya gitu loh. Jadi saya tidak ingin membantu tapi terus mukul aku dari belakang gitu loh Mbak. Paham nggak maksud saya? Karena ini sering kejadian di mana saya bantu kalian sampai dapat majikan, paspornya saya bisa bantu nebusin. Pada akhirnya itu saya itu yang digigit gitu loh. Ini yang saya harus tekankan sekali lagi. Dimana nggak usah membalas, nggak usah terima kasih, tapi jangan gigit balik saya. Paham tidak maksud saya? Saya akan bantu semaksimal mungkin. Bisa dipahami? Iya bisa. Ntar lewat info saya kasih info Miss Yuni. Gimana? Ntar lewat info saya kasih tersebut, soalnya saya mau pindah agensi, jujur aja saya mau pindah agensi. Saya bisa bantu, saya nggak ada masalah. Saya dengan siapapun tidak ada masalah. Cuman satu hal, catat dalam hati sampean. Sampean kalau sudah saya bantu, jangan malah ntar utang lagi. Bisa nggak itu dipegang? Bisa, yakin bisa. Soalnya kenapa? Kalau kita sudah punya tabiat pinjem, akhirnya gali lubang, tutup lubang. Apapun alasannya, itu akan terjadi terus-menerus. Dan saya tidak inginkan itu. Selama di sini saya nggak pernah minjam sama teman untuk gali lubang, tutup lubang, nggak pernah. Ngerti? Tapi kan sama aja Mbak, sekarang sampai punya bank 2 plus paspor digadein. Kan sama aja, gali lubang, tutup lubang. Sementara lubang satunya kamu belum bisa menutup. Paham? Saya akan bantu kamu, kasih saya waktu, setelah lebaran aku akan mencarimu. Dan aku akan bantu semuanya. Iya, makasih. Ya. Makasih, sekarang aku sudah tenang, aku nggak kayak orang stres lagi. Nggak perlu stres, kan masih ada Miss Yuni. Ya? Jujur aku stres sampai aku sakit 3 hari Miss. Loh, jangan sampai sakit. Jangan kasih saya aura yang negatif, kasih saya aura positif juga. Jadi saya akan membantu. Sekarang aku semangat dan aku masih ada istilahnya, aku masih gimana ya Miss ya. Aku bersyukur banget setelah ngomong begini sama Miss. Aku bersyukur banget. Aku mau bantu kamu, tapi kamu harus bantu dirimu sendiri. Ngerti? Ya. Jadi jangan ada harapan setelah jadi jangan milih-milih job yang membuat kamu sengsara sendiri. Ngerti nggak? Iya. Jadi saya akan berusaha setelah lebaran saya yang cari kamu, gak usah kamu cari saya. Ngerti nggak? Ini nomor saya Miss ya. Jadi ingat, saya akan carikan job sama kamu. Kenapa? Bukan job apa aja kamu harus mau, tapi kamu jangan milih-milih. Karena sekarang posisimu itu terdesak dan kamu belum siap pulang Indonesia, benar tidak? Saya akan mencoba yang terbaik. Dan jangan minta gaji tinggi, minta ini, minta itu, ya jelas sulit. Sekarang tuh saya sedang mencarikan kamu majikan yang mau menerima kamu apa adanya. Ya. Paham?
paham. Jadi tolong SMS ke aku KTP-mu karena sekarang lagi live, jadi aku tidak ingin tanya siapa namamu. Di mana aku akan simpan dan aku akan follow up. Di mana aku akan mencatat nomormu dan aku akan carikan majikan secepatnya buat kamu. Satu, kedua, jadi aku bisa memproses paspor kamu atau mengambil paspor kamu. Iya. Sudah. Dan jaga kesehatan. Iya. Makasih Miss ya. Iya, kamu pasti bisa ya sayang ya. Iya. Oke. Aku ada harapan. WA ke saya sekarang KTP-mu. Iya. Oke, bye-bye. Terima kasih Tuhan Engkau percayakan aku untuk menjaga anak-anak. Bukan anak-anak saya nih. Gimana maunya ngomongnya? Terima kasih Tuhan sudah memberkati saya, pakai saya untuk bisa memberikan yang terbaik pada sesama, dan syukur alhamdulillah kalau memang kekuatan ini bisa membuat kalian lebih baik lagi. Dan buat mbak-mbaknya sempat kecewa, sempat menyesal membantu karena telah disakitin, tapi ternyata saya tidak boleh berhenti karena satu orang yang menyakiti saya atau orang-orang di sebelah saya itu mencoba menghancurkan saya. Saya tetap akan berdiri tegar di sini, mampu tidak mampu, kuat tidak kuat, saya akan tetap bersama kalian semua. Dan bantu saya doa ya, agar saya tetap diberkati, dikasih kesehatan, panjang umur, dan kekuatan lahir batin, dimana yang kekuatan itu tidak bisa saya dapatkan dari saya pribadi. Jadi ada spot atau kekuatan-kekuatan lain yang yang tidak pernah saya duga dan saya sangka. Dengan kehadiran curhatan ini semoga menjadi lebih baik lagi. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang di belakang layar yang memberikan share, komen, like, subscribe, bahkan kalian membagikan nomor saya pada teman-teman kalian. Terima kasih sekali, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.